Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini di kelas 2 SMP IT Al-Ikhlas Yapis Raja Ampat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari bab yang pertama yang berjudul Interaksi Keruangan dalam Kehidupan di Negara-negara ASEAN. Kita telah mengenal istilah-istilah, kita telah mengenal yang namanya ASEAN, apa singkatan daripada ASEAN, kapan berdirinya ASEAN, apa isi daripada deklarasi Bangkok, berapa jumlah negara pendiri ASEAN. Semuanya telah kita kaji dan kita bahas pada minggu yang lalu, termasuk letak geografis negara-negara ASEAN. Agar tidak lupa, kalian bisa mengklik kembali video yang telah ditonton. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab yang pertama, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mulai pertemuan yang kedua ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mengenal satu persatu dari negara ASEAN. Dan untuk negara yang pertama akan kita bahas adalah negara kita tercinta, Indonesia. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kalian masih tahu kan apa warna bendera Indonesia dan apa lambang negara Republik Indonesia? Tepat sekali, warna bendera kita merah putih dan lambang negara kita adalah burung Garuda. Nama resmi negara kita adalah Indonesia, yang saat ini beribu kota di Jakarta. Walaupun ada kemungkinan lain bahwa kelak ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi itu masih belum terjadi, sehingga ibu kota kita sampai saat ini masih Jakarta. Nah, negara kita Indonesia memiliki pemerintahan yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Anak-anakku sekalian, tugas yang pertama yang Ustadz berikan kepada kalian adalah sebutkan nama-nama presiden yang pernah memimpin negara Indonesia dan berapa lama masa jabatannya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita. Negara Indonesia memiliki bahasa utama yang dikenal dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempersatukan seluruh kepulauan, seluruh suku, dan seluruh budaya yang ada di Indonesia, dari Sabang
sampai Merauke. Masing-masing daerah, masing-masing suku memiliki bahasa, budaya yang berbeda-beda. Maka bahasa Indonesia mempersatukan seluruh perbedaan bahasa daerah yang ada di negara kita. Agama utama yang berada di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh agama Islam. Sekitar 75% dari seluruh penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Diikuti oleh agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa. Dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa lebih kurang 1.128 suku yang ada di negara Indonesia. Di antara contoh-contoh suku yang ada di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan hasil sensus adalah sekitar 255,7 juta jiwa. Negara Indonesia memiliki mata uang sendiri, yaitu rupiah. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia terbebas dari para penjajah. Penjajah yang pernah singgah dan menguasai negara Indonesia adalah Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan yang terakhir Jepang. Keadaan alam bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 pulau. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya adalah pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan sekali untuk terkena gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. 3. Penduduk. Sebagaimana telah disampaikan di awal, jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. 4. Perekonomian. Ekspor utama Indonesia
mengandalkan sektor migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah. Untuk yang satu ini, Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Negara-negara yang lain mengandalkan ekspornya adalah barang-barang jadi yang hasilnya dan harganya jelas lebih mahal, lebih tinggi daripada bahan-bahan mentah. 5. Sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia yang paling utama merupakan hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang yang utama adalah minyak bumi di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa, sebagian juga di Papua. Batu bara ada di Kalimantan. Timah terdapat di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau. Biji emas ditemukan di Papua. Biji besi, Cilacap, Lampung, dan Derawan. Dan masih banyak lagi hasil tambang lainnya yang berada di dalam negara Indonesia. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Contoh, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Tugas yang kedua, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan bilateral, regional, dan multilateral. Tugas yang ketiga adalah kerjakan soal latihan yang ada di dalam buku catatan tentang identitas negara Indonesia. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.